Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Khairiyah, NIM 2040210037 dari kelas B1 KPI akan menjelaskan materi tentang urf dan sat az-zuri'ah, metodologi studi fikih dengan dosen pengampu Ibu Hajah Nurul Hidayati, LCMSI. Selanjutnya, ada pengertian urf. Urf berasal dari kata arafa, yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian urf adalah suatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kejiwaannya. Menurut fuqaha, urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus. Macam-macam urf. Yang pertama, urf dari segi objeknya ada dua macam, yaitu yang pertama, al-urf al-lazi atau kebiasaan yang menyangkut ungkapan adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Yang kedua, al-urf al-amali atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam suatu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus dan meminum minuman tertentu, dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. 2. Urf dari segi cakupannya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada al-urf al-am atau kebiasaan yang bersifat umum, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Yang kedua ada al-urf al-khas atau kebiasaan yang bersifat khusus, adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu atau berlaku pada suatu negara, wilayah, atau golongan. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dia lakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya. Urf al-khas seperti ini tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, urf dari segi keabsahannya dari pandangan syara dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, al-urf as-sahih. Al-urf as-sahih atau kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas atau ayat atau hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin, lalu melaksanakan acara halal bihalal. Yang kedua, al-urf al-fasid atau kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti pinjaman uang antara sama pedagang, kebiasaan berjudi setelah adanya kematian, mengadakan upacara penebaran makanan dengan tujuan mendapat berkah. Landasan hukum urf. Yang pertama ada Quran Surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf atau al-urfi, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kata al-urf dalam ayat tersebut oleh ulama usul fikih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Yang kedua, urf tidak bertentangan dengan nas qati. Oleh karena itu, tidak dibenarkan sesuatu yang sudah dikenal orang yang bertentangan dengan nas qati, seperti makan riba.
Yang ketiga, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung atau al-mudarobah. Yang keempat, urf harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku. Oleh karena itu, tidak dibenarkan urf yang menyamai urf yang lainnya karena adanya pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkan. Selanjutnya ada pengertian Sadd Az-Zari'ah. Sadd Az-Zari'ah terdiri dari dua kata, yaitu saddu artinya menutup, menghalangi, dan Az-Zari'ah artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara atau mediator. Secara bahasa, Az-Zari'ah yaitu dapat diartikan sebagai wasilah yang menyampaikan pada sesuatu. Sadd Az-Zari'ah merupakan menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Jadi, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan kerusakan, maka hendaklah perbuatan baik itu dicegah atau disumbat agar tidak jadi kerusakan. Contohnya, seorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul atau genap setahun, ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. Hibah atau memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa ikatan apa-apa dalam syariat Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindari dari kewajiban zakat, maka hukumnya haram. Dasar hukum Sadd Az-Zari'ah. Yang pertama ada Quran Surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Yang kedua ada Quran Surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Yang ketiga ada kaidah fikih yang artinya, apa yang membawa kepada mereka yang haram, maka hal tersebut juga haram hukumnya. Klasifikasi Sadd Az-Zari'ah. Yang pertama, dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sesuatu yang jika dilakukan biasanya akan terbawa pada yang terlarang. Kedua, sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang. Yang ketiga, sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang. Yang kedua, dilihat dari akibat atau dampak yang ditimbulkannya. Ibnu Qayyim membaginya menjadi 4. Yang pertama, perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum khamar yang merusak akal dan zina yang merusak tata keturunan. 2. Perbuatan yang ditentukan untuk suatu yang mubah namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak seperti nikah muhalil atau transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba. 3. Perbuatan yang semula ditentukan untuk yang mubah tidak ditujukan untuk kerusakan namun biasanya sampai juga kepada kerusakan, yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti mencaci sembahan agama lain. Yang keempat, perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah namun terkadang membawa kerusakan, sedang kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh seperti melihat wajah perempuan saat dipinang. Yang ketiga, dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Abu Ishaq Asy-Syatibi membaginya ke dalam 4 macam, diantaranya yaitu yang pertama, perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti, misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Yang kedua, perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan. Yang keempat, perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan, misalnya menjual senjata pada musuh yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh. Yang keempat, perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, misalnya bai al-ajal atau jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan. Kedudukan Sadd Az-Zari'ah dalam hukum Islam.
Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadah sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. Salah satunya dalam metode Sat Az-Zari'ah ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat dominan maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan maka harus ditinggalkan. Namun jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku seperti di bawah ini, yang artinya menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Sementara itu, ulama Zahiriyah Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode Sat Az-Zari'ah ini. Hal ini dikarenakan ulama Zahiriyah hanya menggunakan sumber nas murni atau Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia atau ra'yu. Seperti pada Sat Az-Zari'ah, hasil ra'yu selalu erat dengan adanya persangkaan, dan haram hukumnya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan. Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan Sat Az-Zari'ah untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menggunakan metode ini dalam menetapkan fatwa halal atau nama produk yang beredar dan dijual di pasaran, seperti larangan menggunakan ungkapan kata-kata yang ada dalam kosmetik yang merangsang syahwat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan rangsangan syahwat. Maka penggunaan nama itu dilarang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.